semua, kembali lagi dengan saya Rahelita Aritona. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang cara menghitung indeks harga konsumen dan inflasi, serta cara mengatasi inflasi. Teman-teman, apakah kalian menyadari jika harga-harga barang selalu mengalami kenaikan dan penurunan? Contohnya, harga daging ayam yang akan naik jika mendekati lebaran. Semua orang membutuhkan daging ayam untuk dibuat opor. Contoh lainnya adalah harga cimol yang dulu sebungkus hanya dihargai 500, sekarang menjadi 5.000 per bungkus karena kenaikan harga bahan pembuatannya. Nah, karena harga yang terus mengalami naik turun ini dibutuhkan indeks harga untuk membandingkan variabel dalam dua kurun waktu yang berbeda. Indeks harga merupakan suatu ukuran statistik untuk menyatakan perubahan-perubahan harga yang terjadi dari satu periode ke periode lainnya. Di Indonesia, indeks harga ditetapkan dari hasil pengumpulan data oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, caranya masing-masing harga barang dan jasa diberi bobot berdasarkan tingkat keutamaannya. Barang dan jasa yang paling dianggap penting diberi bobot yang lebih besar. Indeks harga ini sangat penting, karenanya kita bisa tahu maju mundurnya suatu usaha, naik turunnya pendapatan, harga, dan sebagainya. Kemudian, indeks harga ternyata ada macamnya loh. Salah satunya ialah indeks harga konsumen atau IHK. Nah, ini yang bakalan kita bahas lebih lanjut di video ini. Sesuai dengan namanya, indeks harga konsumen digunakan untuk melihat perubahan barang dan jasa yang dikonsumsi dari waktu ke waktu. Indeks harga konsumen diambil dari data 4 kelompok, yaitu kelompok makanan, perumahan, aneka barang, dan jasa. Indeks harga konsumen dapat dihitung dengan rumus seperti di samping ini, di mana IHK adalah indeks harga konsumen, PN adalah harga sekarang, dan P0 adalah harga tahun dasar. Contohnya, pada tahun 2012, suatu barang memiliki harga 8.000 per unit, sedangkan pada tahun dasar yaitu tahun 2010, harga barangnya adalah 6.000 per unit. Maka indeks harga konsumen pada tahun tersebut adalah 125. Selain cara ini, terdapat cara lain yang memerlukan angka pada harga barang dan kuantitas atau jumlah barang. Rumusnya adalah seperti di samping ini, di mana PN adalah harga barang tertentu pada periode N, P0 adalah harga barang tertentu pada periode dasar 0, dan Q0 adalah kuantitas barang tertentu pada periode dasar. Contohnya seperti tabel di samping ini. 10 buah roti di tahun 2015 memiliki harga 5.000 per buahnya, sedangkan di tahun 2016 naik menjadi 7.000 per buahnya. Kemudian, 5 kg daging di tahun 2015 memiliki harga 100.000 per kilo, sedangkan di tahun 2016 naik menjadi 110.000 per kilo. Untuk menghitung indeks harga konsumennya, sebelumnya kita total biaya konsumsi di tahun 2015 dan 2016. Lalu kita masukkan ke rumus, sehingga indeks harga konsumen di tahun 2015 adalah 100, dan indeks harga konsumen di tahun 2016 adalah 112,72. Setiap menghitung indeks harga konsumen tahun dasar yang digunakan selalu berganti setiap 5 tahun. Misalnya, jika ingin menghitung indeks harga konsumen tahun 2003 sampai 2006, maka tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2002. Dalam menghitung indeks harga konsumen tahun 2008 sampai 2010, tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2007. Lalu, hasil perhitungan dari indeks harga konsumen dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Yang pertama, jika hasil perhitungan IHK pada tahun tertentu di bawah 100, maka tingkat harga barang yang dikonsumsi oleh konsumen pada periode tersebut lebih rendah dari tahun dasar. Yang kedua, jika hasil perhitungan IHK pada tahun tertentu sama dengan 100, maka tingkat harga barang yang dikonsumsi oleh konsumen pada periode tersebut sama dengan tahun dasar. Yang terakhir adalah jika hasil perhitungan IHK pada tahun tertentu lebih dari 100, maka tingkat harga barang yang dikonsumsi oleh konsumen pada periode tersebut lebih besar dari tahun dasar. Kemudian teman-teman, hasil perhitungan indeks harga konsumen dapat digunakan untuk menghitung tingkat atau laju inflasi pada periode tertentu. Di samping adalah rumus perhitungannya, di mana HKN adalah indeks harga konsumen pada tahun N dan HKN1 adalah indeks harga konsumen 1 tahun sebelum tahun N. Contohnya, indeks harga konsumen di akhir tahun 2019 adalah 135,17, sedangkan indeks harga konsumen di tahun 2010 naik menjadi 139,91. Maka tingkat inflasi di tahun 2019
adalah 3,506. Berbicara mengenai inflasi, hampir setiap negara pasti pernah mengalami inflasi, terutama inflasi tahunan. Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga yang terjadi terus-menerus dalam periode tertentu. Sementara itu, kenaikan harga pada umumnya terjadi karena peningkatan permintaan dalam negeri. Saat kenaikan harga meluas, secara otomatis nilai mata uang akan menurun. Dengan begitu, dalam jangka waktu tertentu, daya beli masyarakat pun akan ikut turun jika nilai mata uang rendah. Maka dari itu, penting bagi negara mengidentifikasi tingkat inflasi dan melakukan kebijakan untuk mengatasinya. Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJMN tahun 2020-2024, ada sejumlah kebijakan yang dirumuskan untuk mengendalikan inflasi. Pertama, meningkatkan cadangan pangan pemerintah atau CPP. Kedua, menurunkan rata-rata inflasi dan volatilitas pada 10 komoditas pangan strategis. Ketiga, menurunkan disparitas harga antar daerah dengan rata-rata harga nasional, serta menurunkan disparitas harga antar waktu. Keempat, menjangkau ekspektasi inflasi dalam sasaran yang telah ditetapkan. Kelima, meningkatkan kualitas statistik. Sekian video presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video lain. Terima kasih.